Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan mengenai perdamaian setelah jatuhnya putusan Pailit di Indonesia yang beranggotakan Abdurrahman Shidik, Nadia Divandra, Mark Anthony, Abigail Tarida Patricia, dan saya sendiri Yosafat Hamonangan. Baik, sebagai latar belakangnya, masing-masing pihak dalam perjanjian utang mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontraprestasi, pemberian, perbuatan, dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh hukum disebut dengan istilah underwave object. Sedangkan di dalam buku Anglo-Saxon, prestasi dikenal dengan istilah consideration. Pembayaran utang tepat waktu sangat penting untuk menjaga reputasi atau kredibilitas pengusaha yang baik di mata dunia usaha. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur berhak atas pembayaran harta kekayaan debitur. Namun, dalam praktiknya, tidak mungkin untuk membayar semua utang para pelaku ekonomi ini tepat waktu, dan pengusaha mungkin mengalami kesulitan dalam membayar utangnya. Seorang debitor dapat mengajukan permohonan pilot atau moratorium untuk menyelesaikan masalah piutang tak tertagih, di mana debitur melakukan pembayaran meskipun telah jatuh tempo. Untuk mengatasi masalah utang tersebut, Indonesia sebagai negara hukum tentunya telah mengambil langkah-langkah pencegahan hukum dengan menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur tentang penyelesaian masalah utang piutang. Berbentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan Pailit dari Pengadilan Niaga. Hukum kepailitan tidak mewajibkan melaksanakan perdamaian dikarenakan dalam undang-undang tidak mengharuskan adanya perdamaian. Menurut pasal 144 Undang-Undang Kepailitan, mengatakan bahwa debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Ketentuan pasal tersebutlah yang menjadi dasar hukum diajukannya sebuah rencana perdamaian meskipun debitur telah dinyatakan pailit. Perdamaian dalam kepailitan terjadi ketika para pihak telah sepakat terhadap pengajuan rencana perdamaian oleh debitor. Pengajuan debitor untuk perdamaian dimulai dengan memanggil semua kreditor yang terdaftar. Melihat pada Undang-Undang Kepailitan, dalam pasal 145 ayat 1 menyatakan, rencana perdamaian yang akan diajukan debitor pailit harus dilakukan paling lambat 8 hari sebelum adanya rapat pencocokan piutang. Pengajuan rencana perdamaian ini disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga untuk semua pihak yang berkepentingan agar dapat melihatnya dengan mudah. Saat memutuskan apakah rencana perdamaian diterima atau tidak, para kreditor konkuren perlu melakukan voting sesuai dalam pasal 149 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkan pasal 151 Undang-Undang Kepailitan, rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit dapat dikatakan diterima apabila telah disetujui oleh setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat kreditor dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Jika rencana perdamaian tersebut telah disahkan, maka akan dilaksanakan sidang pengadilan untuk mengukur rencana perdamaian tersebut. Dalam proses persidangan, kurator dan kreditor dapat memberikan alasan untuk menolak atau untuk menerima pengesahan rencana perdamaian tersebut. Dan debitur pailit juga berhak untuk memberikan alasan untuk membela kepentingannya. Jika perdamaian itu telah disahkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka pengesahan perdamaian itu berlaku untuk para kreditor yang tidak mempunyai hak didahulukan dan kepailitan menjadi berakhir. Namun jika ditolak, debitur pailit tidak bisa mengajukan kembali rencana perdamaian dalam kepailitan tersebut. Selain itu, ada akibat hukum dari perdamaian tersebut, yaitu 1. Kepailitannya berakhir. Yang kedua, semua kreditor konkuren terikat pengesahan perdamaian. Yang ketiga, kreditor separatis dan kreditor preferen tidak terikat pengesahan perdamaian. Yang keempat, perdamaian menjadi alas hak untuk garantor. Yang kelima, terhadap benda-benda pihak ketiga, hak-hak kreditor masih berlaku. Dan yang terakhir, waktu penundaan eksekusi atas jaminan hutang berakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu akibat hukum yang timbul bagi pihak debitur dan pihak kreditur setelah putusan pailit dari Pengadilan Niaga. Akibat hukum dari dijatuhkannya putusan pernyataan pailit pada dasarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan PKPU, yaitu pasal 21 hingga pasal 64. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan PKPU, tepatnya pasal 21 menyatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Penjatuhan putusan pernyataan pailit kepada debitur oleh Pengadilan Niaga menimbulkan berbagai akibat hukum. Yang pertama, putusan pernyataan pailit berakibat pada hilangnya hak debitur untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
Pada dasarnya seluruh kekayaan dari debitorlah yang dinyatakan pailit, bukan pribadi si debitur sendiri, yang mana hal ini telah diatur pada Undang-Undang Kepailitan PKPU. Maka dari itu, mengacu pada pasal 24 ayat 1 menyatakan akibat hukum dari dijatuhkannya putusan pernyataan pailit, yakni debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini berarti debitur yang sudah pailit tidak berwenang atau tidak dapat bertindak seperti biasa atas hartanya. Tetapi debitur pailit masih berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum terkait dengan dirinya asalkan tidak berkaitan dengan pengurusan dan pengalihan harta pailit. Yang kedua, harta pailit tidak bisa dipergunakan membayar pelunasan perikatan debitur yang muncul sesudah adanya putusan pernyataan pailit, kecuali bila membawa keuntungan bagi debitur. Yang ketiga, akibat hukum putusan pernyataan pailit juga dirasakan oleh pada kreditor, khususnya kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Paritas kreditorium adalah satu di antara prinsip hukum kepailitan yang berarti kreditor memiliki kesetaraan hak tanpa pembedaan terhadap seluruh harta benda debitur. Selanjutnya, asas pari passu pro parte berarti bahwa harta benda debitur menjadi jaminan bersama untuk para kreditur dan hasil penjualannya diberikan dengan cara proporsional. Namun hal ini mempunyai pengecualian terhadap kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan PKPU. Yang keempat, putusan pernyataan pailit berakibat gugur sita jaminan maupun sita eksekutorial yang berhubungan dengan kekayaan debitur pailit. Yang kelima, putusan pernyataan pailit menyebabkan suami atau istri yang memiliki ikatan perkawinan dalam persatuan harta dengan debitur pailit dapat dikenakan sita kepailitan dan harta kekayaan tersebut otomatis menjadi harta pailit. Contoh kasus pertama yang kelompok kami ambil yaitu berdasarkan analisis putusan nomor 05/pailit/2006/PN Niaga Semarang. Pihak-pihak yang berperkara di dalam kasus ini yang pertama ada Enggar Tristano selaku pemohon 1, lalu Heru Setiawan selaku pemohon 2, dan juga Civi Tumbuh Mandiri selaku termohon. Kasus posisi di dalam perkara ini yaitu pemohon 1 mengenal termohon dalam rangka bisnis, yang mana termohon telah memberi pinjaman uang untuk modal dan untuk mengembangkan usaha dagangnya. Dan karena termohon telah menjanjikan keuntungan yang cukup besar kepada pemohon 1, maka pemohon 1 memberikan pinjaman uang kepada termohon yang diterima pada tanggal 17 April tahun 2005 sebesar 475 juta. Sampai dengan pembayaran jatuh tempo tanggal yang ditentukan, termohon tidak membayar utangnya terhadap pemohon 1, yang mana termohon tidak menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemohon 1 pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Selain itu, bukan hanya pemohon 1 yang meminjamkan duit kepada termohon, akan tetapi pemohon 2 juga meminjamkan uangnya terhadap termohon, yang mana termohon meminjam duit kepada pemohon 2 sebesar 260 juta. Hubungan termohon dengan pemohon 2 diawali pada bulan Juni 2005, di mana pemohon 2 telah memberikan pinjaman uang kepada termohon dengan menjanjikan imbalan keuntungan 10% tiap bulannya. Dan pemohon 2 tertarik karena prospek dan riwayat usaha termohon yang baik dan menjanjikan. Akan tetapi, setelah hutang dengan pemohon 2 jatuh tempo, yang jatuh pada tanggal 20 September tahun 2005, ternyata termohon juga tidak pernah membayar hutangnya. Analisis kelompok kami berdasarkan kasus tersebut, yaitu atas kejadian-kejadian tersebut, termohon telah melakukan prestasi yang menimbulkan kerugian bagi para pihak pemohon. Karena termohon sekarang dalam keadaan berhenti dalam membayar hutang-hutangnya. Dan oleh karena hal tersebut, sudah sepatutnya termohon dinyatakan pailit. Karena pada umumnya dalam dunia usaha selalu bertemu dua atau lebih pihak, yakni pihak yang menawarkan sesuatu dan juga pihak yang membutuhkan sesuatu. Para pihak ini dapat melakukan hubungan kerjasama dalam berbagai bentuk. Salah satunya yaitu kerjasama pemberian pinjaman modal. Agar hubungan hukum para pihak ini dapat berjalan dengan baik dan kekuatan hukumnya mengikat, oleh karena itu para pihak harus melakukan suatu perjanjian yang mana syarat sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Lalu, pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan juga ditentukan bahwa debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Adapun salah satu cara bagi debitur untuk melepaskan diri dari kepailitan yaitu dengan mengadakan perdamaian antara debitur dengan kreditornya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam perkara ini, antara kedua belah pihak, debitur dan juga kreditor telah terjadi kesepakatan perdamaian setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat, maka perlu dilakukan penetapan pengesahan perdamaian oleh Hakim Pengadilan Niaga Semarang, yang mana hal ini terdapat di ketentuan pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan pengadilan wajib memberikan penetapan disertai dengan alasan-alasannya. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan para pihak dari kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perdamaian itu tercapai, maka kepailitan debitor yang telah diputus oleh pengadilan itu berakhir. Lalu, contoh kasus kedua yang kelompok kami ambil adalah analisis putusan dengan nomor register 01-pailit-2009-PN Niaga Surabaya. Dalam kasus ini yang berperkara adalah PT Interchem Plaza Gojaya yang berkedudukan di Jakarta melawan PT Iglas atau Persero yang berkedudukan di Jalan Ngagel nomor 153 Surabaya. Dalam kasus tersebut, debitur pailit memiliki 67 kreditur konkuren yang telah diakui dengan nilai tagihan sebesar Rp85.937.257.322 dan satu kreditor yang diakui dengan nilai Rp150 juta. Pengadilan Niaga Surabaya yang telah memutuskan dalam putusan 01-pailit-2009 Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan eksepsi dari termohon tidak diterima dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pailit PT Interchem Plaza Gojaya. Dalam pemeriksaan tingkat pertama yang telah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah dikarenakan harta kekayaan termohon merupakan milik negara dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pemohon pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Karena pemohon dalam mengajukan permohonan pailit tersebut tidak memiliki kuasa dari Menteri Keuangan, maka majelis hakim berpendapat dan sepakat bahwa tidak ada dasar hukum dari pemohon untuk memohon agar termohon dinyatakan pailit. Lalu cara selanjutnya adalah perdamaian. Pengesahan rencana perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2010 atau bisa dibilang setahun setelahnya di kantor Pengadilan Niaga Surabaya, para pihak hadir dalam rapat pembahasan rencana perdamaian dan hadir pula dalam rapat pengesahan perdamaian tersebut. Laporan tersebut sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 158 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 5 Januari 2010 oleh Hakim Pengawas, dan selanjutnya Hakim Pengawas tersebut pada tanggal 13 Januari 2010 menyelenggarakan sidang untuk mengesahkan perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh PT Iglas dengan para kreditor pada tanggal 16 Desember 2009. Dasar pertimbangan yang dikemukakan majelis hakim adalah karena antara pemohon pailit atau debitor pailit dan termohon pailit atau kreditor pailit telah dapat tercapai perdamaian dalam rangka pembebasan kepailitan debitor pailit PT Persero. Maka, sesuai dengan ketentuan pasal 159 ayat 1 UUK dan PKPU, tidak terdapat adanya alasan pengadilan untuk menolak melakukan pengesahan perdamaian. Oleh karena itu, pengadilan memberikan pengesahan perdamaian tersebut. Akibat dengan adanya perdamaian dalam PT Iglas atau dalam kasus ini PT Iglas menjadi PT Persero dalam pailit, maka kepailitan akan berakhir dan sebelumnya didahului dengan adanya rehabilitasi. Yang dimaksud rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang sebelum dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya dan dinyatakan tidak pailit. Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 166, pasal 202 dan pasal 207, maka debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Permohonan rehabilitasi baik oleh debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Maksud dari pembayaran secara memuaskan adalah kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitor sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor yang dinyatakan pailit sangat berbeda dengan perdamaian sebagaimana hukum acara perdata.
Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa perdamaian dalam perkara perdata dilakukan sebelum jatuhnya putusan majelis hakim dan perdamaian tersebut menjadi suatu kesepakatan yang kekuatannya disamakan dan sama kuatnya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga para pihak dalam hal ini bersepakat mengakhiri perkara dan penyelesaiannya dilaksanakan sendiri oleh para pihak. Penulis atau anggota kelompok kami berpendapat bahwa perdamaian setelah pernyataan pilot diucapkan tidaklah efisien, maka lebih baik menerapkan ketentuan sebagaimana perdamaian dalam perkara perdata, yaitu sebelum jatuhnya putusan. Selain itu, ketidakefisien juga dapat dilihat dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur dua masalah perdamaian. Yang pertama, perdamaian dalam PKPU dan perdamaian setelah adanya putusan pilot. Hal itu dikarenakan bahwa semakin cepat perdamaian tercapai, semakin cepat juga pemulihan usaha debitor. Pemulihan terhadap usaha debitor menjadi awal yang baik bagi debitor untuk kembali menjalankan kegiatan usahanya dan menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Kesimpulan, dalam pasal 144 UU PKPU disebutkan bahwa debitur pilot berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Ketentuan pasal tersebut menjadi dasar hukum diajukannya sebuah rencana perdamaian meskipun debitur telah dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa debitur yang telah diputus pilot memiliki hak untuk mengajukan suatu perdamaian kepada semua krediturnya. Perdamaian dalam kepailitan terjadi ketika adanya kata sepakat di antara para pihak terhadap pengajuan rencana perdamaian oleh debitur. Akibat hukum dari putusan pilot tersebut diatur dalam pasal 21 hingga 64 UU PKPU. Saat dalam kondisi pilot, debitur tidak berhak untuk mengurus, menguasai, ataupun menggunakan hartanya yang menjadi harta pilot. Putusan pernyataan pilot juga berakibat gugurnya sisa jaminan ataupun sisa eksekutorial yang berhubungan dengan kekayaan debitur pilot. Sedangkan akibat hukum dari adanya perdamaian, yaitu kepilotan berakhir, perdamaian menjadi alas hak untuk garantor, hak kreditur masih berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga, waktu penundaan eksekusi atas jaminan utang berakhirnya auction Paulina, dan diberlakukannya rehabilitas untuk debitur. Lalu saran dari kami adalah dengan adanya peraturan mengenai perdamaian setelah adanya putusan pilot yang diatur dalam pasal 144 hingga pasal 177 UU PKPU, yaitu agar para debitur yang sudah dinyatakan pilot dapat mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur-krediturnya, dikarenakan dengan melakukan perdamaian tertentu dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.